Perkenalkan, saya dengan Priscilla Sudiantoro dengan NIM 203. Saya Niwayan Angelika dengan NIM 192. Saya Fatma Hermione dengan NIM 190. Nah, jadi kami di sini menggunakan dataset Iris. Dataset Iris ini di sini itu sendiri juga akan mengklasifikasikan 3 jenis spesies bunga iris berdasarkan karakteristik dari setiap bunganya. Nah, untuk di sini karena dataset iris ada labelnya, maka kami menggunakan supervised learning dengan algoritma random forest dan KNN. Nah, untuk awalnya kami akan mengimport library yang akan kami gunakan terlebih dahulu. Kemudian kami akan membaca dataset dan disimpan ke dalam variabel bernama data. Ini adalah hasil pembacaan datasetnya. Kemudian kita masuk ke bagian analisis data terlebih dahulu. Nah, pertama ini akan menampilkan informasi dari dataset. Kemudian kami akan memilih feature yang akan dipilih nantinya untuk diedit. Di sini kita memilih sample length centimeters, sample width-nya, paddle length, sama paddle width, dan spesiesnya. Kemudian kita akan menampilkan beberapa baris teratas dataset terlebih dahulu. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita menampilkan jumlah rows yang duplikasi pada dataset. Di sini kita mendapatkan 3 data yang duplikasi. Kemudian kita akan menampilkan rows yang duplikasi pada dataset. Ini adalah dataset yang duplikasi. Kemudian kita akan mengecek jumlah nol pada setiap kolomnya. Kemudian kita akan mencetak rows yang memiliki nilai nol. Di sini tidak ada. Dan kita akan menampilkan ukuran dataset, baris dan kolomnya. Di sini ada 150 data dan 5 kolom. Kemudian kita menampilkan semua kolom yang ada pada dataset. Kemudian kita melakukan visualisasi datanya menggunakan Matplotlib Seaborn. Ini adalah hasilnya. Dan setelah kita melakukan analisis data terlebih dahulu tadinya, kita mulai masuk ke dalam bagian preprocessing data, yang dimana kita pertama akan melakukan dropping rows pada dataset yang terdapat duplikasi, lalu menampilkan hasil setelahnya. Nah, kemudian kita menampilkan beberapa baris teratas dataset. Kemudian kita mendapatkan nilai unik dari feature yang diselect. Di sini kita memilih spesies. Kemudian kita mengkategorikan variabel target feature spesies dataset dengan range 0 hingga 2. Nah, di sini kita memilih iris sentosa menjadi 0, iris versicolor menjadi 1, dan iris virginica menjadi 2. Kemudian kita menampilkan beberapa baris teratas dataset. Kemudian kita membagi datasetnya menjadi 2, yaitu X dan Y untuk melakukan training modelnya. Dan ini adalah menampilkan isi dari variabel X dan Y. Kemudian kita akan menggunakan method train task split dari library untuk membagi lebih lanjut menjadi train dan tasknya. Selanjutnya kita akan melakukan training menggunakan random forest. Yang pertama, kita akan mengimport beberapa library yang akan dipakai untuk melakukan pengolahan data. Selanjutnya, kita akan membuat model dari random forest classifier dan memasukkan ke variabelnya. Ini datanya. Dan kita akan melakukan training model dengan fit, memberikan model dengan data trainingnya. Ini datanya. Setelah itu, kita akan melakukan testing model menggunakan data testing. Dan melakukan visualisasi setiap tree untuk melihat bagaimana tree tersebut membagi datanya. Ini algoritma caranya. Dan sekarang kita akan evaluasi random forest. Yang pertama, kita akan mengimport beberapa library yang akan dipakai untuk melakukan pengolahan data. Setelah itu, kita akan membuat report yang berisi evaluasi kinerja dari model klasifikasi yang dibuat atau tes. Dan ini datanya.
Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil akurasi dari Y untuk tes, yang dimana tes akurasi ini kita mendapatkan 0,96. Dan selanjutnya, kita membuat report yang berisi evaluasi kinerja dari model klasifikasi yang dibuat. Ini datanya, dan menampilkan hasil akurasi dari Y untuk tren, yang dimana tren akurasinya itu kita mendapatkan 0,97. Selanjutnya kami akan melakukan training menggunakan KNN. Yang pertama itu mengimport beberapa library yang akan dipakai untuk melakukan pengolahan data. Lalu yang berikutnya membuat model dari Kinect-board classifier dan memasukkan ke variabel. 5 ini adalah jumlah tetangga yang akan dipertimbangkan. Lalu training model dengan fit memberikan model dengan data training. Lalu mentesting model menggunakan data testing. Lalu selanjutnya kita akan melakukan evaluasi KNN. Yang pertama itu mengimpor beberapa library yang akan dipakai untuk melakukan pengolahan data. Yang kedua, membuka report yang berisi evaluasi kinerja dari model klasifikasi yang dibuat atau tes. Lalu menampilkan hasil akurasi dari Y untuk tes. Di sini itu hasil tes akurasinya adalah 0,9666. Lalu selanjutnya membuat report yang berisi evaluasi kinerja dari model klasifikasi yang dibuat atau train. Lalu menampilkan hasil akurasi dari Y untuk train. Di sini hasil train akurasinya yaitu 0,98290 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan akurasi dari model algoritma random forest dan KNN. Di sini kita yang pertama menghitung akurasi untuk KNN, menghitung akurasi untuk random forest, lalu menampilkan perbandingan akurasi, lalu yang terakhir visualisasi perbandingan akurasi. Jadi di sini hasil akurasi KNN atau tesnya itu 0,9666, akurasi KNN untuk trennya 0,9829 dan seterusnya. Dan di sini untuk akurasi random forest yang tes dapat 0,966 juga, dan akurasi random forestnya yang train itu dapat 0,982905 dan seterusnya. Dan ini adalah hasil perbandingan akurasi KNN dan random forest dengan warna-warna berikut ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Pakai untuk melakukan pengolahan data. Mengimport beberapa library yang akan dipakai untuk melakukan pengolahan data. Selanjutnya, kita akan membuat model dari random